12 MIPA 2. Saya Rasya Alika Diadisti. Saya Kak Sophie Febriana. Saya Pradana Dlavina. Aku Farel Reka Evander. Saya Spandera Askia. Saya Tarikan Kesifairi. Saya Nadira Farashakira. Kami akan menjelaskan mengenai kasus pada materi kami, yaitu mekanisme pembangunan listrik. Oh ya guys, disclaimer, kita ini cuma pelajar, bukan ahlinya. Di Indonesia dilakukan proyek konversi kompor minyak tanah dengan kompor LPG. Apakah proyek ini dapat dikategorikan dalam proyek MPB? Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan sebagai proyek MPB. Yang pertama, ada pengurangan emisi gas rumah kaca atau disebut GRK. Yang kedua, ada manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi, proyeksi konversi kompor metan ke kompor LPG di Indonesia berpotensi memenuhi kriteria tersebut. Seperti dilansir laman Kementerian ESDM, program konversi LPG telah memberikan manfaat bagi sekitar 50 juta rumah tangga dan sejak 2010 hingga 2023 program ini mengkonversi sekitar 8,2 juta ton minyak tanah menjadi LPG. Beberapa alasan mengapa proyek ini termasuk dalam proyek MPB. Pertama, pengurangan emisi GRK. Penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah mengurangi emisi GRK karena LPG menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida atau CO2 dibandingkan minyak tanah. Kedua, efisiensi energi. LPG memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dibandingkan minyak tanah, sehingga lebih efisien dalam penggunaannya untuk memasak dan kegiatan di rumah tangga lainnya. 3. Dampak positif pada kesehatan. Mengurangi polusi udara dalam ruangan yang dihasilkan oleh pembakaran minyak tanah yang dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat. 4. Mengurangi subsidi. Program ini juga membantu mengurangi beban subsidi pemerintah untuk minyak tanah yang sebelumnya sangat besar. Nah, di sini tuh ada kegiatan partisipasi masyarakat di sekitar wilayah Anda yang secara nyata mengurangi GRK. 1. Transportasi berkelanjutan. Menurut situs resmi sukosindo.co.id, penggunaan transportasi berkelanjutan seperti motor dan sepeda listrik telah dikembangkan khususnya oleh driver ojek online seperti Gojek dan Grab, serta dipasarkan di sekitar Cikarang Selatan dan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan mengurangi polusi udara serta emisi CO2. 2. Pengelolaan sampah. Menurut situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral edsm.go.id, pengurangan sampah dengan pengelolaan yang baik seperti pemilahan sampah organik dan non-organik serta daur ulang telah dilakukan pemerintah di wilayah sekitar Cikarang Selatan. Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan. Berdasarkan situs pertamina.com, inisiatif penggunaan energi terbarukan seperti panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa fasilitas juga telah diimplementasikan, contohnya di sekitar Cikarang Selatan, dan juga beberapa program yang telah mempromosikan penggunaan teknologi hemat energi. Yang keempat adalah efisiensi energi. Menurut situs zonaep.com, masyarakat sekitar melakukan upaya untuk menghemat listrik, diantaranya adalah mematikan lampu dan elektronik ketika tidak digunakan, mematikan keran saat bak air penuh, membuka jendela sebagai penerangan alami, dan mengeringkan pakaian dengan sinar matahari ketika cuaca terik. Nah, upaya terakhir yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengurangi emisi rumah kaca yaitu adalah dengan menggunakan transportasi umum untuk berpergian jarak jauh, misalnya menggunakan kereta ataupun bis